Jadi sebenarnya pertanyaannya Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat sejarah dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan, Mas. Yeah. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh pertama kali adalah yang hadir pada seminar judulnya Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia ya pada bulan Mei tahun 2013. Kenapa bikin gaduh? Karena waktu itu ya dimoderatori seorang pemret dari salah satu TV ya. Dia mengatakan bahwa ayo ini bapak-bapak ini di situ ada Prof Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif dan ada Jokowi. Prof Mahfud ditanya IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8 Mas Aiman. Nah Jokowi ditanya IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk Bambang Trimulyono yang akhirnya membuat buku. Karena nalar Bambang Tri selaku wartawan itu kemudian menulis kok bisa ya orang dengan IPK di bawah 2, IP kumulatif ini lulus. Makanya kemudian itu yang muncul. Dan itulah pertanyaan yang harusnya kita jawab. Jadi kalau mau bikin gaduh, kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara ya, bukan orang lain gitu loh. Aku boleh tanya nggak Bung Roy? Pada saat itu Bung Roy ada di sana? Saya membaca dan itu ada di koran. Ini membaca. Bukan. Kalau hanya membaca, tidak tahu bagaimana ambience di dalam, bagaimana di sana situasinya. Saya tanya jawab. Apakah itu adalah hal yang bercanda ataukah itu yang serius? Ada di sana enggak? Saya mau tanya, justru kan ada yang mengatakan. Anda ada di sana enggak? Saya mau nanya. Saya baca media mainstream. Anda mengatakan. Media mainstream, clear. Ya kan, saya nanya sama Anda. Kok Anda balikin tanya saya? Loh iya. Kan saya sudah tanya ke Prof Mahfud. Apakah Anda di sana? Saya sudah tanya ke Prof Mahfud peristiwanya benar apa enggak? Anda tahu nggak bagaimana ambience di sana? Loh sudah. Bagaimana situasi di sana? Sudah Prof Mahfud menyatakan. Atau Pak Jokowi dengan bercanda-bercandanya? Loh ya enggak. Bercanda kalau bikin gaduh itu tetap menyebabkan kerusuhan. Ini maksudnya poinnya itu adalah IPK di bawah 2. Itu dan itu ada videonya memang. Dan itu yang menjadi pertanyaan. Ya betul. Itu boleh bertanya gitu. Ya. Apakah itu situasinya dalam bercanda? Ada videonya. Silakan situasinya bercanda atau bukan? Itu konteksnya. Ya kan? Satu, kedua, ya. Kalau kita mau lihat itu tunggu di pengadilan. Ini sama ini. Anunya cuman tunggu di pengadilan. Borgol. Makanya gini, kalau nggak bisa masuk ke universitas kayak UGM, ya sebenarnya nggak apa-apa Bang, Mas Aiman. Masuk aja ke universitas terbuka. Jangan ke universitas tertutup. Prof Mahfud akhirnya mengatakan, apa itu universitas tertutup? Universitas Ruko yang sudah ditutup. Itu namanya universitas tertutup. Oke, betul. Oke, kita beri. Oke, Bang Risman silakan. Tadi mau sampaikan sesuatu. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia presiden OCCRP dan tidak melawan menuntut OCCRP pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali nampaknya biasa aja Bang. Oke Bang. Selanjutnya nggak mau saya komentari, saya ilmiah dikit. Oke, nanti setelah ilmiah saya berikan tantangan pada Bung Rismon. Saya ambil gelas dulu. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya kembali sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Tadi terpotong, Bung Rismon akan menyampaikan sesuatu. Saya berikan kesempatan Bung Rismon. Oke, sekali lagi saya tegaskan, apa salahnya pembenci presiden OCCRP Jokowi? Ya kan? Maksudnya Anda daripada membenci harus Pak Jokowi? menjilat, saya lebih baik membenci orang yang terkorup
nomor 3 versi OCCRP, kenapa enggak? Saya membenci itu. Nomor 2 ya, nomor 3, nomor 2 sama aja lah itu. Ya, presiden terkorup sedunia harusnya merasa terhina. Terbang ke Belanda sana untuk harusnya pencemaran nama baik harusnya kalau nggak benar, ternyata diam. Oke, Mbak, tolong Mas tampilkan. Ini saya ilmiah dikit lah, biar para termul agak mikir otaknya ya kan. Dia termul, kita termul, dia keledung. Nah, ini kan, ini ijazah Jokowi sebelah kanan, ijazah Pronojiwo ya 1115, ijazah Jokowi 1120. Coba kita lihat. Kalau dulu saya sudah menjelaskan overlapping detection, ya, deteksi timpang tindih dari huruf-huruf relatif terhadap watermark logo ya UGM. Nah, di sini ada teknik lain yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa ini tidak identik. Setelah overlapping detection, saya melakukan uji yang namanya untuk menganalisa uji lapisan visual pakai algoritma yang dinamakan dengan Cummins clustering. Kita lihat di sini punyanya Pronojiwo, kita tes ini SA, ya, walaupun secara visual sebenarnya sudah terlihat ini bahwa di sini logo atau watermark UGM itu menimpa huruf. SA ini huruf yang mana nih? Ya itu sarjana, SA. Ah itu logo menimpa huruf. Ya. Terus sementara di sini hasil clusteringnya, Cummins clustering. Lalu disimpulkan ya dengan Cummins clustering bahwa logo itu berada di atas watermark. Oke. Oh sorry, logo berada di atas huruf. Ya. Huruf dulu baru watermark. Oke. Itu di ijazah Pronojiwo, baik SA, RJ maupun UJ. Oke, sarjana ini UJ itu? UJ itu ujian. Ujian, oke. Sementara pada ijazahnya Jokowi itu terjadi sebaliknya, menggunakan algoritma yang sama. Ya, kita analisa lapisan visualnya bahwa di sini logo dulu baru huruf. Ini yang nggak biasa. Ini artinya ya perbedaan kalau satu periode lulusan, satu plate, maka harusnya sama. Watermark berfungsi untuk mengunci kata-kata, huruf-huruf. Jadi seharusnya adalah huruf dulu baru watermark. Oleh karena itu kita buktikan bahwa di sini terjadi perbedaan dengan yang ada di Pronojiwo. Inilah yang sesungguhnya yang asli, yaitu huruf dulu baru watermark logo. Tapi sebentar, boleh saya seperti yang terjadi kita temukan di duit. Ini belum, saya nggak menanggapi dulu. Ini? Saya nggak menanggapi. Selanjutnya. Ini kalian terus yang bicara, saya belum diberikan kesempatan untuk bicara. Sedikit lagi, Pak. Silakan, sedikit lagi. Nanti saya berikan. Ayo. Nanti saya berikan. Sedikit lagi, silakan. Berikutnya. Gambar berikutnya dong. Nah ini. Ya ini ya, kalau Pitra Romadhoni pernah kuliah pasti melihat ini transkrip nilai ya yang harusnya dari UGM. Boleh ada saya tanggapi stempel, ada dekan, nama dekan, tanda tangan. Sementara ini seperti ditampilkan di Dirtipidum, transkrip nilai Joko Widodo kosong melompong. Nggak ada nama dekan, nggak ada nomor induk pegawainya, nggak ada tanda tangannya, nggak ada stempelnya. Oh ini tulisan dekan tapi bawahnya nggak ada. Kosong semua. Versi Tribun kosong semua melompong. Bayangkan, ini dikatakan lulus. Nggak bisa dibantah ini. Yang menampilkan Dirtipidum sendiri. Seharusnya seperti ini. Ada pembantu dekan, nama, nomor induk pegawai, dekan, nama, nomor induk pegawai lengkap dengan gelarnya dan tanda tangan. Ini tahun lulus yang sama? Ya. Sama persis itu. Itu dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Nanti Pitra bantah ini. Oke, selanjutnya. Jadi belum diberikan selanjutnya. Bicara. Nah inilah. Silakan dulu. Ya. Nah inilah punyanya lembar pengesahan pembimbing Joko Widodo. Coba. Ini dia. Dan ini saya rekonstruksi pakai dokumen Windows 10. Ini skripsi ya. Skripsi. Pertama ijazah, yang kedua transkrip nilai, ini skripsi. Inilah yang disimpulkan oleh Dirtipidum hasil hand press atau letter press. Sementara saya rekonstruksi dengan dokumen sekarang identik. Hebat sekali tahun 85
bisa mendesain seperti yang kita temukan di tahun 2025. Maksudnya gimana? Jadi ini lembar pengesahan yang ada di skripsi Jokowi. Oke. Ini saya rekonstruksi kata-katanya. Pakai dokumen sekarang, Windows 10. Hasilnya coba diperhatikan, Mas. Jenis fontnya sama, hurufnya. Ini ada Garamond. Yang ini Times New Roman sisanya. Judulnya saja Garamond. Dan Anda klaim bahwa jenis fontnya sama? Sama. Identik 100%? Identik.